Shalom, damai di hati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, senang berjumpa lagi dalam channel saya. Perkenalkan, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dengan channel ini, nama saya Pendeta Sylvia Mamuaya. Di saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan saya bagi bersama dalam pembacaan Alkitab. Sebelum itu kita mohon tuntunan Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berkenan memberi kami kesempatan dalam channel ini untuk boleh kiranya memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong hamba dalam keterbatasan diri untuk memberitakan setiap maksud Tuhan yang sempurna. Pertolongan Tuhan dalam kerja Roh Kudus kiranya memampukan hamba boleh menggerakkan setiap telinga dan hati untuk diubahkan dalam kehidupan lewat firman yang memberi kekuatan. Berfirmanlah bagi kami, mohon ampun salah dan dosa kami, demi Kristus Tuhan, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan membaca bersama dalam 1 Korintus pasal 15, ayat 1 sampai 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya kira hal saling mengingatkan adalah sesuatu yang indah. Asalkan yang kau ingatkan adalah sesuatu yang benar, berdasar, dan bukan sekedar mencari-cari kesalahan orang. Karena memang sekarang ada juga orang yang mengatakan dia sedang saling mengingatkan atas dasar yang benar. Tetapi konten yang tersimpan di lubuk hati terdalam sebenarnya bukanlah mengingatkan untuk kebaikan, tetapi lebih kepada meruntuhkan dan menghancurkan dengan fondasi kebencian. Maka kesalahan sekecil apapun itu akan selalu terlihat sangat besar olehnya. Paulus dalam bacaan kita ini disebut sedang mengingatkan jemaat di Korintus tentang Injil yang telah diberitakannya. Karena memang itulah tugasnya sebagai seorang rasul. Injil yang telah diterima jemaat Korintus, dan oleh Injil itu pun mereka teguh berdiri. Menurut bacaan kita, Paulus bilang bahwa oleh Injil itulah kamu diselamatkan. Injil apa yang dimaksud oleh Paulus? Tentu Injil tentang Yesus Kristus. Sebab oleh Injil yang diberitakan oleh Paulus itulah, maka mereka bisa diselamatkan. Diselamatkan bagaimana maksudnya? Jadi saat mereka menerima Injil Yesus, mereka menjadi mengerti bahwa yang bisa menyelamatkan mereka hanyalah Yesus Kristus. Dan saat mereka mengerti bahwa Yesuslah yang bisa menyelamatkan mereka dalam iman mereka, maka mereka turut terhisap dalam keselamatan yang dikerjakan Kristus lewat iman kepada Sang Kristus. Tetapi Paulus juga mengatakan, asal kamu teguh berdiri, teguh berpegang pada Injil,
seperti yang telah diberitakan Paulus kepada mereka. Kalimat ini jangan diartikan begini. Berarti manusia dong yang memegang kendali, sehingga menolak ataupun menerima Injil sebenarnya bergantung dari kemauan manusia itu sendiri. Apakah begitu? Ingat, kasih karunia tidak bergantung dari manusia suka atau tidak. Karena suka atau tidak, setiap orang yang diberinya kasih karunia tidak dapat menolaknya. Paulus mencontohkan, apakah setelah dia ditemukan Yesus di jalan menuju ke Damsyik, lalu Paulus yang dahulu disebut Saulus dapat mengatakan, aku tidak mau. Pilihlah yang lain saja. Kan tidak. Maka ingat, kasih karunia tidak bergantung dari kemauanmu menerima ataupun menolaknya. Lalu bagaimana dengan ayat 2 tadi? Dengan kalimat kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Nah, saudara-saudara, kalimat ini sebenarnya adalah tambahan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Kita perhatikan tanda bacanya, yaitu garis datar. Garis datar yang dimulai dari ayat 2, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, garis datar, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Dalam bahasa aslinya ini tidak ada. Tetapi memang kalimat ini dituliskan menjadi tambahan untuk memberi penegasan bagi pembaca masa kini bahwa berita tentang Injil yang menyelamatkan jemaat Korintus harus dengan teguh dipegang. Sebab kalau tidak dipegang, maka kepercayaan mereka akan menjadi sia-sia. Sia-sia di sini menunjuk bahwa jangan sampai pemberitaan Paulus kepada jemaat di Korintus ini hanya membuat mereka akhirnya memiliki kepercayaan yang kosong karena tidak teguh berpegang. Nyandak masa bye-bye di firman yang Paulus so bilang-bilang. Nyandak mengerti tuh firman secara betul. Sehingga bisa membuka peluang mereka tidak teguh dan mudah goyah. Sehingga kalimat kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya ini mengarahkan pembaca masa kini secara khusus untuk memahami bahwa ketidakteguhan manusia pada setiap pemberitaan Injil bisa jadi membuat kepercayaannya menjadi sia-sia. Karena menaruh kepercayaan tanpa dasar yang benar. Dan pemberitaan yang paling penting yang coba diingatkan kembali oleh Paulus kepada jemaat di Korintus waktu itu ialah bahwa dorang mesti tahu kalau Yesus yang mati dan bangkit adalah benar-benar Yesus yang ada menampakkan diri Pak Kefas atau Petrus, Pak murid-murid, Pak lebih dari 500 saudara, Pak Yakobus, Pak Paulus sebagai yang paling akhir dari semuanya. Perihal Yesus menampakkan diri ini ditegaskan kembali oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena memang Paulus perlu memberitakan kembali kepada jemaat Tuhan di Korintus supaya punya dasar hidup beriman yang teguh, yang kuat. Sehingga pluralitas hidup bermasyarakat yang ditandai dengan Korintus sebagai kota pelabuhan, yang dikerumuni banyak orang, yang punya banyak suku dengan banyak bahasa dan budaya, bahkan dengan kemajuan masyarakat yang modern saat itu, kiranya tidak membuat mereka lemah atas dasar-dasar iman Kristen yang sudah seharusnya mereka pahami. Dan Paulus memang kembali mempertegas hal ini, karena baginya inilah yang sangat penting untuk disampaikan. Selanjutnya, mengapa Paulus bisa sangat meyakini soal kebangkitan Yesus itu untuk kemudian menjadi dasar pemberitaannya dan yang juga meneguhkan jemaat di Korintus? Karena Paulus bilang bahwa Sang Kristus itu pun telah menampakkan diri juga kepadanya. Sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Apa maksud kalimat kiasan Paulus ini? Jadi anak yang lahir sebelum waktunya menunjuk pada dirinya sendiri. Ibarat anak prematur yang lahir sebelum waktunya. Menunjuk pada dirinya sendiri. Ibarat anak prematur. Dia tidak masa betul tentang pengenalan akan Tuhan. Dari anak-anak yang dipilih sebagai rasul dalam formasi 12 rasul, dia rasul yang bahkan pun tidak layak disebut rasul. Karena dialah rasul yang dipilih Allah yang paling hina karena melakukan penganiayaan terhadap jemaat Allah. Tapi apa kata Paulus? Karena kasih karunia Allah lah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan menjadi menarik saat Paulus bilang kasih karunia Allah itu yang diberikan kepadanya tidak menjadi sia-sia, meskipun sesungguhnya dia paling hina.
Namun karena dia telah bekerja lebih keras daripada semua rasul yang lain, bekerja keras melakukan penginjilan sana-sini dengan berbagai tantangan tapi juga ancaman, bahkan melakukan penginjilan kepada orang-orang yang bukan Yahudi atau yang tidak pernah mengenal Allah lebih dari rasul yang lain, maka tidaklah menjadi sia-sia kasih karunia yang dianugerahkan Allah itu kepadanya, karena dia mengerjakannya dengan kerja keras. Tapi Paulus pun sadar kalau dia bisa bekerja keras dan tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada dirinya itu pun bisa dilakukannya karena Allah yang menyertai. Karena itu Paulus juga bilang, baik dirinya maupun para rasul, demikianlah mereka mengajar. Dan demikianlah jemaat di Korintus menjadi percaya. Apa maksudnya? Jadi Paulus ingin mengatakan bahwa baik dirinya, baik para rasul, memang harus bekerja keras untuk mengajar. Sehingga jemaat Korintus bisa percaya. Nah, saya pikir menjadi sesuatu yang sangat serius dalam hidup kita. Bagaimana hidup orang Kristen yang militan, tepat, dan benar. Pertanyaannya menjadi menarik. Bagaimana orang Kristen sebetulnya mengerti tentang keselamatan dalam kematian dan kebangkitan Kristus yang Tuhan anugerahkan, dan bagaimana dia tahu apa yang harus dia kerjakan dalam kehidupan ini. Sehingga seharusnya kalau memang kita menyadari dan mengerti betul nilai keselamatan dalam kematian dan kebangkitan Kristus, kita tidak akan pernah memperhitungkan kehidupan kita dari hari ke hari. Karena itu saudara-saudara, memahami firman adalah sesuatu yang sangat penting. Tetapi melakukan firman juga tidak boleh diabaikan. Kita tak bisa bilang, mari kita lakukan saja firman tanpa tahu firman. Nah, bagaimana mau melakukan apa yang kita tidak tahu? Tapi apa gunanya juga kita tahu tapi tidak melakukan? Itu sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi Yesus juga menasihati, hati-hati, jangan sampai kamu tersesat. Bagaimana bisa tidak tersesat? Cuma satu, kalau kamu tahu yang benar. Kalau tidak, kamu bisa tersesat. Lalu kamu pikir yang tidak benar itu benar. Nah, ini problem. Dan karena itu sama seperti jemaat di Korintus, butuh Paulus, butuh para rasul dalam mengajar supaya demikianlah mereka menjadi percaya. Demikian juga kita semua di zaman ini. Kita butuh para pengajar untuk bisa mengajar firman. Maka penting sebagai jemaat, mari kita belajar membuka hati untuk diajar. Jangan bebal alias tidak mau diajar. Belajar memang ya mungkin sesuatu yang membosankan. Tapi cobalah lihat anak-anak yang tidak mau sekolah, tidak mau belajar, yang cuma hobi babacao, bolos. Bagaimana nilai mereka? Demikian juga yang tidak mau belajar firman. Barang siapa tidak mau memberi hati diajar oleh firman, tidak mau memberi waktu, bagaimana mereka bisa percaya dengan tetap teguh berdiri? Kami selalu berusaha berupaya agar jemaat bisa memahami firman dengan benar melalui pengajaran-pengajaran firman. Memang, tak selalu gaya berkhotbah sama. Tapi bukan gaya berkhotbah atau lamanya khotbah yang perlu saudara perhatikan. Perhatikan isinya. Makanya buka hatimu, jangan keraskan hatimu, jangan bebal, jangan memandang rendah nubuat-nubuat. 1 Tesalonika 5 ayat 20. Tetapi ujilah segala sesuatu. Kalau memang ada yang salah atau tidak dimengerti atas pemberitaan firman, sampaikan kepada kami bagian mana yang tidak dimengerti. Jangan saudara bilang tidak mengerti. Tapi yang tidak dimengerti pun saudara tak tahu bagian mana yang tidak dimengerti. Uji itu kan di situ. Bagian mana yang kira-kira keliru, tanyakan. Tapi ingat juga, kalau cuma keliru karena salah bicaranya, atau beda gaya berbahasanya, atau karena beda gaya penyampaiannya, tidak usah saudara-saudara terlalu memperbesar-besar. Ingat tadi, jangan memandang rendah nubuat-nubuat. Sekarang, bagaimana firman saat ini berpesan bagi kita semua? Pertama, setiap mereka yang menerima tugas untuk mengingatkan jemaat tentang Injil untuk bisa disampaikan kepada jemaat, marilah kita belajar dan terus memperlengkapi diri supaya bisa terus mengingatkan jemaat kepada Injil yang sebenarnya. Sehingga khotbah-khotbah kita adalah khotbah yang benar, yang dipersiapkan dengan benar. Maka siapa saja kalau mau pimpin ibadah, baca baik-baik tuh Alkitab. Jangan cuma cari-cari gampang dengan sumber. Baca RHK, MTPJ, itu pun ya di tempat itu baru dipersiapkan. Ataupun saluran-saluran internet dan buku. Alkitab tidak baca. Nah, Alkitab justru harus dibaca berulang-ulang. Kau tambah dengan saduran-saduran yang lain, itu kurang pelengkap.
Sumber utamanya ialah Alkitab. Alkitab menafsir Alkitab. Jika lo tak menemukan maksud di satu ayat, tentu baca dalam satu perikop. Tidak menemukan satu perikop, baca satu pasal. Tidak menemukan satu pasal, baca pasal sebelum dan sesudah. Tidak menemukan, baca satu kitab. Tidak menemukan, baca kitab-kitab. Baca semua kitab dalam Alkitab. Walau tentu, tidak semua jemaat akan menanggap dengan hati yang terbuka. Karena pasti ya, waktu ibadah ada yang cuma lihat-lihat berapa lama khotbah, berapa lama ibadah. Ada yang cuma cari-cari celah untuk cari-cari salah. Ada yang ibadah cuma formalitas. Ada yang datang cuma for fashion show. Cuma ritual kosong. Begitulah jemaat. Tapi paling tidak tugas mengingatkan harus kita lakoni dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita abai, baik pelayan khusus, baik jemaat, kita semua. Karena itu Alkitab sudah seharusnya kita baca berulang-ulang dengan sungguh. Hanya memang sayang, Alkitab seringkali menjadi obat tidur yang mujarab. 1, 2, 3 ayat, langsung mengantuk. 4, 5, 6 ayat, langsung tertidur. Jemaat memang lebih suka cari sumber khotbah di YouTube atau sumber yang mereka sukai. Tanpa pernah mau membandingkan dengan firman dan tanpa pernah mau membaca Alkitab itu sendiri untuk melakukan pengujian terhadap setiap berita yang dia dengar. Pesan kedua, saudara dan saya, kita yang dari kecil sudah Kristen, marilah kita teguh berdiri berdasarkan Injil yang sudah kita dengar, yang juga kita terima dari kecil itu. Jangan sampai kekristenan kita hanyalah Kristen tong kosong bunyi nyaring. Saudara bilang, saya Kristen dari kecil. Tetapi prinsip-prinsip iman Kristen saja kita tidak tahu. Saudara katakan percaya pada Allah, tapi saat saudara diperhadapkan dengan kehidupan tanpa kepastian, saudara justru sepertinya meragukan Allah. Karena itu Injil yang telah kamu terima, firman yang kamu baca, khotbah yang kamu dengar, sudah seharusnya membuatmu teguh berdiri. So itu kalau sementara mendengar firman, pasang telingamu, seperti telinga seorang murid. Mau mendengar dengan taat. Jangan pandang rendah nubuat-nubuat. Kalaupun ada yang memang salah dalam pemberitaan, asal jangan salah fatal ya. Misalnya, saya katakan Yesus bukan Tuhan. Saudara sudah seharusnya koreksi setelah selesai ibadah. Tapi jangan cuma karena hal-hal sepele. Tidak usah kita terlalu memperhatikan. Misalnya ya, dia salah bilang 3 Petrus pasal 1, seharusnya kan 2 Petrus 1 atau 1 Petrus 1, karena tidak ada 3 Petrus, yang ada Yohanes mungkin. Tapi kalau dia salah menyebut itu, kita tidak perlu terlalu mengangkat itu sebagai sesuatu yang besar. Mungkin itu cuma salah berucap. Karena surat Petrus ya memang cuma 1 dan 2. Pesan ketiga menjadi hal yang sangat penting untuk mengulang dalam pengajaran kepada jemaat. Tentang hal-hal yang sangat penting dalam iman Kristen, supaya jemaat tidak kebingungan. Dan hal penting yang perlu disampaikan kepada jemaat menurut Paulus adalah soal kebangkitan Yesus. Jemaat penting untuk tahu bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Yesus itu memang benar-benar Tuhan. Bukan setengah Tuhan, setengah manusia seperti kata Origenes, tapi 100% Allah dan 100% manusia. Hal-hal soal prinsip hidup beriman Kristen tidak boleh hanya menjadi konsumsi mahasiswa-mahasiswa teologi. Jemaat pun perlu tahu, termasuk soal kebangkitannya. Sebab apa? Sekarang sangat banyak ajaran baru menyebar. Ya salah satunya yang marak itu Kristen progresif. Mengajarkan bahwa semua manusia telah beroleh kasih karunia. Sehingga mereka memandang dosa sebagai sebuah pengecualian. Jadi sekalipun manusia berdosa, kasih karunia Tuhan jauh lebih besar dari dosa. Mereka menekankan moral dan karakter manusia bisa membawa seseorang berkenan pada Allah. Dan banyak hal lain lagi yang sebenarnya berseberangan dengan iman Kristen. Nah, gereja perlu mengajar. Gereja perlu bicara soal ini. Gereja tidak boleh hanya mengajarkan hal-hal bagaimana hidup setiap hari. Sebab apa? Jemaat perlu dibekali supaya teguh berdiri di atas Injil yang sudah mereka terima. Karena sudah menjamur paham-paham yang sebenarnya tidak Kristiani. Dan jemaat perlu tahu bahwa Kristus sudah mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dan sudah menampakkan diri kepada saksi-saksi iman yang sudah disebutkan tadi. Baik mereka yang masih hidup, dalam Alkitab dikatakan sampai saat ini, tetapi juga yang sudah meninggal. Apa artinya? Saudara dan saya sebenarnya tidak perlu lagi meragukan kebangkitan Kristus dan kehadirannya sebagai yang berkuasa itu.
Sebab Yesus Kristus yang bangkit adalah Injil yang menyelamatkan itu. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa membuktikan kuasa kebangkitan Kristus itu? Kalau engkau menemukan keraguan atas kuasa Tuhan dengan situasi hidupmu, baik sakit ekonomi, perilaku orang padamu, ataupun situasi-situasi sulit apapun itu, percayalah. Kalau dia punya kuasa atas hidup dan mati, masa dia tak berkuasa dalam memberikan pertolongan kepadamu? Tetapi ingat juga, jikalau kamu diizinkan mengalami semuanya itu, mungkin Tuhan memang sedang memberikanmu kesempatan untuk sedikit merasakan penderitaan yang juga dirasakannya. Pesan keempat, baik seorang rasul, yaitu Paulus, dia menyadari ketiadaan dirinya sebagai rasul. Yang disebut rasul pun rasa-rasanya tidak pantas disebut rasul, karena dia adalah penganiaya jemaat Allah. Karena itu dia bilang, karena kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada dirinya lah, maka dia bisa melakukan semuanya itu. Maka mari kita belajar seperti Paulus. Kalau Tuhan memberikanmu kasih karunia, jangan engkau membanggakan dirimu. Kalau aku bisa melayani Tuhan, karena aku bisa melayaninya dengan semua bisaku. Sehingga bukan keunggulan Tuhan yang berkemurahan kepadamu lagi yang kau banggakan, tetapi keunggulan dan kehebatan diri yang kau agungkan. Dan pesan kelima, ingatlah juga, kalau Tuhan memberikanmu kasih karunia ataupun kamu menerima kebaikan dari Tuhan apapun itu, entah kamu berhasil dalam usahamu, sukses dalam karirmu, sembuh dari sakitmu, sukses dalam pelayanan di gerejamu, jangan juga engkau hanya duduk diam saja. Bekerjalah lebih keras lagi. Jangan karena bilang hidupku kasih karunia Tuhan, lalu bekerja untuk Tuhan saja, kamu lamban. Ingat, kasih karunia Allah akan mendorongmu untuk bekerja lebih keras lagi, khususnya dalam melaksanakan tugas panggilannya. Dan lihatlah, orang yang diberi kasih karunia untuk bisa melayani Tuhan, pasti tak akan mengunggulkan dirinya sendiri. Kalau orang yang kelihatannya bekerja, kelihatannya melayani Tuhan, tapi sebenarnya tidak sedang melayani Tuhan, tapi melayani supaya bisa dilayani. Karena memperoleh pujian dari pelayanannya, memperoleh untung dari pelayanannya. Itu entahkah itu melayani supaya karir bagus, melayani supaya Tuhan kasih sehat selalu, melayani supaya bisa dapat berkat melimpah. Dialah yang disebut Yesus sebagai pekerja upahan. Dan apa Yesus bilang? Mereka sudah memperoleh upahnya. Jadi hati-hati jemaat Tuhan, kalau tujuan melayani Tuhanmu adalah itu. Sebab Tuhan mungkin memberikan apa yang kau inginkan dengan memperalat pemberianmu dalam pelayanan gereja Tuhan. Tapi di hadapannya, kamu tidak akan mendapat upahmu di sorga. Karena upah itu sudah diberikannya di dunia. Jadi, kalau kamu memang sudah memperoleh kasih karunia Tuhan, yaitu kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk mengenal Tuhan, untuk bisa bersaksi tentang Tuhan, maka jangan pernah lelah dan berhenti dalam bekerja bagi Tuhan. Caranya macam-macam. Kalau kamu dipercayakan harta yang melimpah, banyaklah itu gunakan untuk memberi pertolongan. Jangan kamu simpan untuk dirimu saja. Kalau kamu punya ilmu terhadap sesuatu, bagi itu supaya orang lain juga turut dibangun. Kalau kamu punya pengetahuan terhadap sebuah keahlian, jangan kamu simpan untuk dirimu sendiri. Jangan pintar sendiri. Buatlah orang lain juga jadi pintar. Kalau kamu punya kesempatan menolong orang lain, jangan kamu pakai justru hanya untuk memperalat orang lain. Dan hanya memikirkan bagaimana kamu untung dengan itu. Kalau kamu pelayan di gerejamu yang bertugas untuk hal-hal yang disuruhkan kepadamu, jangan pernah hitung-hitungan dengan tugasmu. Bekerjalah lebih keras lagi untuk Tuhan. Kalau temanmu tidak hadir, jangan kau berhitung. Sebab ingat, berkat atas pekerjaannya yang tidak dikerjakannya, kini jadi berkatmu. Karena kamu mengambil tanggung jawabnya. Pesan keenam, ini bagi para pengajar. Mari kita terus mengajar umat Allah. Memang ada domba yang taat untuk diajar, tapi ada juga kambing yang tidak taat. Perlu diajar lebih keras lagi. Maka jangan pernah berhenti engkau melakukan bagianmu dalam pengajaran firman. Khotbah adalah pengajaran firman. Siapa bilang pengajaran itu sendiri dan khotbah itu sendiri? Khotbah adalah pengajaran firman. Siapa bilang pengajaran itu berdiri sendiri-sendiri dengan khotbah? Tapi dalam khotbah ada pengajaran. Bagaimana bisa khotbah tanpa pengajaran? Karena itu kamu para pengajar, kamu para pelayan khusus. Kamu yang bertugas dalam pengajaran firman. Jangan asal-asal kau mengajar. Jangan bilang bahwa firman kuat pendek-pendek jo. Firman jangan panjang-panjang. Saudara-saudara,
Baca Yeremia pasal 5 ayatnya yang ke-31. Yeremia pasal 5 ayat 31. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Maka hati-hatilah saat kamu memakai lidahmu untuk memperkatakan firman ilahi. Jangan karena kamu mau menyemangatkan jemaat, kamu kurangi pesan firman. Kamu kurangi supaya pas waktunya, pas di telinganya. Telinganya jemaat. Kan orang bisa membedakan mana tuh kurang tak putar-putar, mana yang memang betul penjelasan. Maka pastilah waktu akan terkuras. Dan kamu jemaat Tuhan, marilah memberi telinga, memberi hati untuk mau diajar, supaya engkau menjadi percaya. Menjadi percaya bukan hanya sekedar bilang, kita kok so percaya, kita kan Kristen. Tapi menjadi kokoh dalam percaya karena teguh berdiri atas dasar firman yang benar yang kau percayai. Karena itu, kalau dengar firman, jangan saudara-saudara memandang hina firman Tuhan. Bilangan 15 ayat 30-31 bilang, tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsa. Sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan. Kesalahannya akan tertimpa atasnya. Jangan kurang lia-lia seberapa menit atau seberapa lama. Gila sekali tuh orang ini. Bagus hitung waktu ibadah dengan Tuhan. Kalau karena pertimbangan makan dan minum, makanya kayak datang gereja makan dulu. Kalau kau belum makan misalnya tuh, kalau kau tahu kau sakit. Jangan kau ke gereja, kau hitung jamnya dengan waktu sarapanmu, dengan waktu makan siangmu. Bawalah makananmu kalau kau memang sakit. Maka jemaat Tuhan, latih dirimu. Kalau kau datang ibadah untuk mendengar firman, jangan memandang rendah firman yang disampaikan. Tapi sepulang rumah, ya tentu kamu perlu uji. Uji bukan dengan membandingkan khotbah ini dengan khotbah yang lain. Tapi uji dengan Alkitab yang kau baca di rumahmu. Baca ulang-ulang, baca baik-baik. Baca bagian dan sebelum dan sesudahnya. Baca sampai kamu menemukan maksud firman yang akan menolongmu untuk bisa memiliki percaya yang sungguh kepada Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh memberkati kami. Biarlah kami terus dikuatkan di dalamnya. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.